Dulu setelah musyrikin Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah, sehingga kaum muslimin bergerak menuju kota Mekah dari Madinah bersama Rasulullah membebaskan kota suci tempat berdirinya Ka'bah dari kesyirikan hamba terhadap berhala yang dipuja dan disembah. Kemenangan kaum muslimin dengan terbebasnya kota Mekah membuat sebagian wilayah bergabung di bawah bendera panji Rasulullah, sedang sebagian wilayah lain memilih mengangkat senjata, menyatakan perang menghadapi kaum muslimin menumpah darah. Perang yang tak terelakkan menjadikan wilayah kaum muslim semakin meluas, membuat Bizantium Romawi dan Persia, kedua negara daya, menjadi was-was. Daerah batas yang sejak lama dirampas hak dan hidup tertindas memilih bergabung bersama kaum muslim, menjadikan imperium penjajah semakin cemas. Persia mengirim ratusan ribu tentara ditambah rentetan pasukan gajah. Pasukan kaum muslim berjuang mengandalkan onta dan kuda dengan semangat berjuang fisabilillah. Kemenangan kaum muslim yang perlahan diraih membuat pasukan terus bergerak maju menusuk jantung ibu kota, hingga pada waktunya runtuhlah kerajaan Persia di bawah kepemimpinan Umar radhiyallahu an sang khalifah. Di waktu hampir bersamaan, Bizantium yang merasa terusik mengirim ratusan ribu pasukan menuju Yarmouk, bermaksud membuat gentar pasukan muslim untuk menjadikan semangat juang pasukan menjadi remuk. Namun didikan sang Rasul, tingginya tingkat keimanan dan daya juang yang telah lama terasa dan terbentuk membuat ratusan ribu pasukan Romawi takluk meninggalkan Yarmouk dengan kepala tertunduk. Kemenangan pada Bizantium yang kemudian merambat pada bumi Syam sehingga terbebaslah Syria, berlanjut ke Baitul Maqdis, tempat berdiri Masjidil Aqsa, kota suci ketiga, terbebas tanpa pertumpahan darah. Dua umat agama lain tetap dibebaskan tinggal dan beribadah, tanda damainya Islam sebagai agama, walau telah meruntuh dua negara adidaya. Wilayah muslim makin meluas menyeberang ke daerah jajahan Romawi di benua Afrika, mulai menginjak Mesir sehingga terbebaslah kota Alexandria. Kemudian disusul Algeria sampai Tunisia, lalu menyeberang ke benua biru Eropa, hingga sampai pada daerah yang kemudian kita kenal dengan nama Andalusia. Peradaban hebat dengan kota Cordoba di masa kekhalifahan Daulah Bani Umayyah. Belahan dunia lain di seberang Nundodio di sana, yang kini kita dengan nama Yunani, sisa-sisa kerajaan Romawi yang perjalanan sejarahnya semakin tertatih, terjepit menghadapi kekuatan pasukan muslim lain, Daulah Utsmani, sehingga Konstantin, simbol akhir kekuatan Romawi, takluk oleh pasukan muslim pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Rentetan kemenangan di berbagai wilayah membuat kaum muslim menjadi penguasa wilayah perairan Laut Tengah, membuat kerajaan di benua Eropa menjadi gerah karena terusiknya jalur perdagangan rempah, hingga tiba saatnya Andalusia runtuh dan daulah Islam pun terusir dari benua biru. Kerajaan Eropa gegap gempita dengan euforia mengirim ekspedisi mencari jalur baru, menantang kerasnya samudra, mengitari selatan benua Afrika, mencari jalur baru perdagangan rempah bergerak menuju India, namun tibanya menepi di Malaka dan tanah Nusantara, Sumatera. Ekspedisi kemudian pulang kembali ke Eropa membawa jarahan rempah sebagai tanda tentang keberhasilan ekspedisi, tentang surga rempah, dan melapor pada sang paduka. Pelaut Belanda yang ikut dalam ekspedisi berkisah sehingga menarik hati para bangsawan dan para pengusaha untuk berinvestasi. Kerajaan merestui dan memberikan bantuan pasukan untuk menyertai menjelajah ke tanah Nusantara, surga rempah-rempah mengeruk pundi. Kedatangan pelaut Belanda di Nusantara disambut para sultan dan raja, namun kemudian diusir karena tabiat buruk yang suka memaksa. Belanda memilih mengambil jalan kekerasan dan mendapat perlawanan sengit lewat pertempuran dipimpin para sultan. Kekuatan yang tidak berimbang membuat kerajaan dan kesultanan kecil bertumbang. Kapal dari Belanda beserta pasukan pun beriring bertambah datang, menjadikan Belanda menguasai mendominasi jalur rempah Nusantara seorang. Ratusan tahun kemudian kompeni bangkrut karena maraknya terjadi korupsi, membuat pemerintah kerajaan Belanda mengambil alih dan Nusantara resmi menjadi daerah koloni. Kerajaan dan kesultanan Nusantara tersisa, yang tersisa pun melawan tiada henti, sampai tetes darah terakhir membahasai bumi, sampai nantinya menjadi cerita heroik di buku sejarah yang semoga terus diminati kaum muda di masa kini hingga akhir nanti. Tumbangnya kerajaan dan kesultanan di Nusantara membuat tokoh Islam berjuang melalui jalur politik dengan mendirikan berbagai organisasi sebagai wadah.
diawali syarikat Islam oleh Haji Umar Said Hos Cokro Aminoto, sang raja Jawa tanpa mahkota, yang kemudian kelak melahirkan para tokoh bangsa, hingga menyusul kemudian muncul organisasi dimotori para ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Puluhan tahun berlalu, ambisi Jepang menguasai mendirikan Asia Raya membuat Belanda bersama pasukannya terusir dari bumi Nusantara. Tak lama beberapa tahun berselang, Jepang tunduk pada sekutu dan menyerah tanda kalah dalam perang. Seorang murid Cokro Aminoto didaulat menjadi proklamator, memproklamir kemerdekaan Indonesia dengan lantang, membuat Belanda tercengang dan berang kemudian berniat kembali datang. Belanda dengan agresi militer membonceng sekutu untuk kembali berkuasa di Nusantara. Presiden pertama meminta penasihat ulama, pemimpin Nahdlatul Ulama yang pernah menimba ilmu di tanah suci Mekah di masa kepemimpinan Daulah Bani Utsmaniyah, sehingga keluarlah fatwa jihad mempertahankan Republik Indonesia. Merdeka atau mati, menyertai sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Rakyat dan para santri dimotori para kiai ikut berjuang angkat senjata mempertahankan negara, mempertahankan kedaulatan negara dipimpin Sang Jenderal Sudirman, kader dari Muhammadiyah. Dengan dukungan pengakuan kedaulatan oleh negara pertama Mesir dan disusul Suriah, buah hasil ikatan ukhuwah Islamiyah dari diplomasi para ulama. Sebagai syarat sahnya Indonesia menjadi negara, menjadi Fathu Indonesia, terbebasnya Nusantara dari jajahan Belanda, hingga sang saka merah putih tetap berkibar di penjuru bumi Nusantara. Jika video ini membawa manfaat, mohon subscribe dan share channel ini untuk membuat semangat semakin meningkat. Insya Allah membuat konten yang lebih baik lagi.